status kesuksesan di dalam kubur itu adalah apabila seseorang bisa menjawab ketika ditunjukkan kepada mereka sosok Nabi Muhammad SAW. Ketika di dalam kubur dia bisa melihat dan dia bisa menjawab dan dia bisa mengenali Nabi Muhammad SAW, maka dia selamat. Siapa yang tidak mengenali Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak akan pernah selamat setelah itu. Dan bagaimana mengenal Rasul SAW? Dengan beriman dan mengikuti perintahnya Allah. Siapapun meski tidak pernah memimpi Nabi Muhammad di dunia atau tidak pernah bertemu dengan Rasul yang melaksanakan perintah Allah, menjalani larangannya semaksimal mungkin, akan dapat melihat dan tahu akan siapa itu Nabi Muhammad SAW. Nah, di dalam hadis ini disebutkan, sesungguhnya mayit itu kalau sudah diletakkan di kuburnya, dia mendengar derap langkah orang-orang yang memakamkan dirinya pulang ke rumah masing-masing. Maka jika dia mukmin, sholatnya dihadirkan di atas kepalanya, puasanya ada di sebelah kanannya, zakatnya diletakkan di sebelah kirinya, dan amal baik sisa yang lain dari sedekah, silaturahmi, amar ma'ruf, nahi mungkar, berbuat baik, berbuat akhlakul karimah, kemudian membantu orang lain, sabar dalam cobaan, syukur atas nikmat, itu berada di kedua kakinya. Maka ketika akan ada azab atau cobaan bagi dia di dalam kubur, sholat yang ada di atas kepalanya tadi, yang dia istiqomahkan di dunia, akan menjawab, maqibali madkhulun, tidak ada tempat masuk dari saya, jangan kamu masuk lewat saya, jangan diadab orang ini, saya yang jaga orang ini, tidak ada masuk lewat saya. Kemudian dan di sebelah kanannya, kalau ada azab yang mau datang, dikatakan oleh puasa, maqibali madkhulun, tidak ada jalan masuk lewat saya. Tidak boleh menghadap orang ini, tidak boleh. Puasa menjawab seperti itu. Kemudian ada lagi dari sebelah kiri, zakatnya akan menjawab, maqibali madkhulun, tidak ada jalan masuk lewat saya, jangan pernah masuk lewat saya. Kemudian datang dari kedua kakinya, lewat kakinya, maka menjawablah akhlakul karimah, sedekah, sabar, berbuat baik ke orang lain, nolong orang tanya di jalan, Mas, alamat ini di mana? Oh, alamat ini jangan lurus Pak ya, kemudian nanti di situ ada kuburan. Nah itu semen belok kiri. Kemudian ada kuburan lagi, semen belok kanan. Kemudian ada kuburan lagi, semen belok kiri. Nah di situ itu kuburannya. Oh ya, terima kasih Bapak. Terus okay. Orang tanya, diberi jalan. Pak, ini rumahnya ini di mana? Oh di sana Pak. Monggo saya antar kalau perlu. Jangan diremehkan ya. Amalan seperti itu jangan diremehkan. Memberi tunjuk orang lain, karena umumnya orang itu kalau ditanya, mereka tidak memberi jawaban yang baik. Senengannya nyasarno. Biasanya begitu. Senyum ke orang lain, sedekah, omongan yang baik, silaturahmi, menjenguk orang sakit, kemudian menghutangi teman yang membutuhkan. Nah, itu amal-amal itu akan kompak menjawab, maqibali madkhulun, tidak ada tempat masuk dari kami. Fayuqal lahu ijlis, duduklah kamu. Maka dia duduk, si orang tadi. Kemudian ditanyakan kepadanya,
ara'aitaka hadha alladhi kana qibalakum ataqulu fihi wa tashhadu alaihi. Coba kamu lihat itu sosoknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini di alam barzakh nih Pak, di alam barzakh, alam lain ini, alam lain. Coba kamu lihat itu siapa, katanya malaikat. Maka si mayat melihat sosoknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan khawatir, kita akan kenal insya Allah. Insya Allah akan kenal. Syaratnya, sholate, posone, zakate, amal ini diperkuat dulu. Karena kalau ketika pertama itu sudah tidak ada yang jaga kanan kirinya, tidak akan bisa jawab nanti. Ketika sudah beramal, nurut ke Nabi Muhammad, dan jangan diremehkan, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi seperti Rasul, tidurnya seperti Rasul, makannya seperti Rasul, pakai sandalnya seperti Rasul, masuk masjid, keluar masjidnya seperti Rasul, masuk rumah, keluar rumah seperti Rasul. Jangan diremehkan, nanti di dalam kubur bakal ketok itu semua, panen semua nanti. Semakin banyak melakukan hal yang dilakukan Rasul, semakin cepat kita untuk mengenal Nabi Muhammad SAW. Karena itu kuncinya selamat di alam barzakh seperti itu. Maka dikatakan padanya, siapa itu? Sosoknya Rasulullah SAW. Maka orang yang biasa sholat, dia masih belum sadar kalau ini sudah pindah alam. Maka dia mengatakan, da'uni hatta usolli. Saya mau izin, saya mau sholat dulu. Saya mau sholat dulu. Dia lupa, nah ini harus pindah alam. Saking istiqomahnya sholat, gak sholat Idul Fitri tok setahun sekali, yo gak sholat Pak, gak kok bertakon. Kan orang banyaknya seperti itu, seperti ayahnya Habib, seorang Habib di Malang sini, sudah tidak sadar ini, tidak sadar, sudah sakit. Waktu sakit dia melihat seperti air Kautsar didatang oleh Rasulullah, wudhu, padahal gak wudhu. Tidak ada airnya. Saking kebiasaannya sholat. Ada juga salah seorang ibu yang sudah tua, sudah wafat, lupa sama segala hal. Anaknya lali, ambil anak lali. Umurnya sudah hampir 90 tahun. Sudah hampir 90 tahun. Sama anak lupa. Jadi didorong pakai kursi roda. Terus dia lihat, kamu tuh kok baik, anaknya sopo? Ya anak Umi aku ini, udah mosok kan anakku, mosok sih, iya Umi, kon kok baik anak sopo kon, anak Umi aku ini, lali mbak anak dewi, lapis berarti kan sudah dalam keadaan lupa yang luar biasa, nah anak lali, apa mana butuh, tapi selalu ingat sholat. Kenapa? Karena pikirannya fokusnya di situ. Jadi lali kabeh ini apa? Sholat. Seperti itu. Nah ini nanti begitu. Orang yang istiqomah sholat masuk kuburan ditakoni siapa itu? Saya tak sholat dulu ya apa caranya? Nanti kudu nindi. Bingung. Ini alamnya beda sudah. Alam barzakh ini. Saya mau sholat dulu. Innaka sataf'alu, sok khawatir. Kau iso mau melakoni. Jangan khawatir. Kamu nanti akan melakukan. Karena di dalam surga itu masih bisa sholat. Bagi orang-orang yang senang sholat masih ada. Ada orang yang senang sholat. Di surga pun boleh. Oh, nasi saya kok bersolat ya? Kayak awak-awak ini kan bersurga ya mari rek. Ya kan potongan kita ini kan begitu cukup besar, masa wayang biak-biakan sak ini. Wayang foya-foya wis mari sholat tapi harus cukup. Nah, kalau para wali itu tidak, mereka tetap sholat. Mereka tidak tertarik dengan bidadari, sungai-sungai di surga, istana-istana di surga. Bagi mereka tidak terlalu menarik. Sholat itu sih lebih menarik bagi mereka. Ada yang akan tetap melakukan sholat di dalam surga. Ya semoga kita masih mau. Karena sudah tidak wajib. Kan tidak wajib sudah. Tidak ada amal di dalam surga ini. Kan mereka di dalam surga sudah tidak ada amal. Kalau di dunia ini darul amal, wal akhirat itu darul jaza. Dunia ini tempatnya beramal, akhirat tempatnya mendapat pahala, ganjarannya di surga. Tapi akan ada nanti yaumil qiyamah di dalam surga orang-orang yang masih sholat jamaah. Kenapa? Karena di dunia dia senangnya sholat jamaah. Iki senangku sudah. Kalah nanti bagi orang-orang itu, para wali Allah, kalah nanti semua yang istana, widodari, bidadari dan makanan-makanan surga kalah kabeh sholat. Semoga termasuk kita akan melakukan hal tersebut. Itu berarti orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu jangan khawatir.
Sholat kawanku, ojo khawatir. Sudah, kamu beritahu saja siapa itu. Akhbirna amma nas'aluka anhu. Siapa itu yang kita tanya sama kamu tadi? Itu siapa? Maka dia menjawab, Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang yang kenal dengan Rasul, yang melakukan sunnahnya Rasul, yang ibadahnya diusahakan semaksimal mungkin, dia mengatakan Muhammad, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bersaksi bahwa dialah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu jaa bil haq, dan dia sudah datang membawa kebenaran. Min indillah, dari sisi Allah, tidak ngurangi, tidak nambahi. Itu dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayuqalu lahu, maka dikatakan oleh malaikat, ala dzalika hayaita, kamu hidupmu dalam keadaan iman kepadanya. Wa ala dzalika mutta, kamu mati dalam beriman kepadanya. Wa ala dzalika tub'atu insyaallah, dan juga atas iman itu kamu akan dibangkitkan di hari kiamat. Tsumma yuftahu lahu babun min abwabil jannah, kemudian dibukakan satu jendela, satu pintu dibukakan, pintu gerbang sing padang, ya, dibukakan ulang ketok surga, ya, melihat isinya surga, bidadari itu dadanya ini istana-istananya surga, burung-burung di surga. Waduh, jangan khawatir, gak perlu sangkar. Burung apa ya no? Gak perlu sangkar sampean, gak hilang. Kalau di dunia dikei sangkar sih dicolong. Itu tidak perlu sangkar, karena burungnya nurut kabeh. Dimakan boleh, ditelok enak-enak nunggu di surga. Misalnya, ya Allah ini burungnya enak, udah langsung jatuh, blek, labet goreng kecap. Loh kalau mau labet bisa, tapi labet dagingnya titik. Ulung bumbu rujak, tapi sampai kalian nyatok, iki dimasak bumbu rujak enak. Blek, masak goreng ngukus pisan. Iya, iki ono kentange, ono buncis, ono saus, ono sambal kecap, cangkep. Dan insya Allah lebih dari itu, langsung langsung wis. Dan tidak perlu takut kolesterol darah tinggi. Gak ono kabeh wisan. Pancal ae wis. Gak kuarakan. Tidak ada kuarakan, itu tidak ada. Merasa terlalu kenyang itu tidak ada di dalam surga. Jenengan pernah pasti makan tidak terlalu banyak yang pas di weteng. Enak, ya situ rasanya itu, dan jauh lebih enak nanti. Selesai, alhamdulillah. Tulang-tulangnya balik lagi, dagingnya balik lagi, sayapnya balik lagi, terbang lagi, balik lagi, terbang lagi. Nanti diganyang ya iso tas pun, balik. Saus tiram, balik dari saus tiram. Itu surga begitu. Makan lagi, gak kuarakan, tidak ada terlalu kenyang. Mari, selesai, balik lagi, tak tulangnya. Balik. Bumbu rujak. Terserah jenengan. Dan gak sambat burungnya. Oh, balik, enggak. Burungnya apa sehari. Nah itu kelihatan burung-burung, bidadari-bidadari yang bidadarinya. Istana-istana, kali ini surga. Kelihatan, waduh kaget, shock orang lihat, saking senengnya. Apa dikatakan oleh malaikat? Hadza maq'aduka minha wa ma'adallahu laka fiha. Itu tempatmu nanti, dan itu yang sudah disiapkan untukmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayazdadu qibtatan wa surura, maka dia merasa semakin senang. Dan dia merasa semakin ingin ke sana. Sabar disejak, sabar dulu, tunggu kiamat dulu. Iki wis kudu mencolot ae, sabar dulu, tunggu kiamat dulu.
tutup pintunya, spread. Kemudian dibukakan satu pintu lagi yang sangat besar, dikatakan itu neraka dengan apinya yang bergejolak, guntingnya, anjing-anjingnya. Ada anjing di dalam neraka, ada anjing goanas, anjing galak, kalajengking, ular, malaikat-malaikat yang dengan pentungan besi, ya, pentungan besi. Sudah azab yang luar biasa di dalamnya. Kaget, apa ini? Dikatakan oleh malaikat, ya, hadza maq'aduka minha wa ma'adallahu laka fiha law asaitahu. Ini tempatmu kalau kamu tadi tidak bisa jawab. Ini tempatmu tadi kalau kamu tidak beramal, kalau kamu tidak beriman, tempatmu di situ. Tapi karena kamu bisa jawab, tempatmu yang di pintu pertama tadi. Oh, alhamdulillah, tambah senang lagi, tambah kepingin ke surga. Makanya orang yang di barzakh itu tidak kanten, tidak kanten, tidak sabar menanti untuk segera datangnya kiamat. Kapan kiamat ini? Suwe kiamat ini. Dia berharap kiamat segera datang. Dan mereka yang sudah beriman dan dijamin surga oleh Allah, menanti kiamat itu hanya seperti sholat 2 rakaat. Padahal ribuan tahun, tapi rasanya kayak sholat 2 rakaat. Karena dibarokahi oleh Allah SWT. Dan itu alam sudah beda, alamnya sudah lain. Bukan alam seperti di dunia seperti ini. Kabar-kabar itu datang, kabar-kabar itu datang, didengar oleh mereka, sehingga mereka melihat neraka, selamat. Nah, itu muslim, maka mereka pun diberi oleh Allah kebahagiaan.